Nih kalau misalnya mau masuk lanjut ke teknikalnya yang dari mana 3D-nya kayak gimana, renderingnya kayak gimana, mungkin sama teman gue dari Rizky Studio something something ya. Nih si Rizky Aji, gue lupa nama studionya tadi. Oke, ini kita mau bahas teknikal animasinya dulu atau Lu aja dulu dah. Oke. Gue bahasannya banyak nih soalnya Banyak ya. ya? Banyak. Gue bisa bahas dari sisi animasi dan perfilmannya juga bisa ya. Oke. Kalau gue mungkin singkat aja ya, karena teknisnya gue kemarin udah review dari trailernya, udah gue upload di channel gue di Rizuki Studio. Gue ngajak kalian review pelajaran bahasa Indonesia waktu SD, SMP, SMA dari aspek naratif, sinematik, sinematografi, editing, dan suara. Pariwara sebentar. Ada pariwara, teman gue lagi ngeliat memes ya, biasa. Gue bakal bahas dari aspek naratif dulu ya pertama ya. Ini kita masuk ke tema atau ide atau gagasan pokok yang mendasari suatu film. Film Merah Putih One for All ini sih katanya mengusung tema kebangsaan. Dan animasi pertama 3 dimensi yang mengusung tema kebangsaan. Tapi menurut gue sih dibandingkan dengan mengusung tema kebangsaan, menurut gue ini mengusung tema ego coli dari gue gak tau produser atau siapa. Karena temanya itu kebangsaannya yang ada di situ yang gue lihat tuh cuma merah putih, bendera merah putihnya doang gitu. Gak ada tentang kayak perjuangannya kah, atau perjuangannya tuh receh-receh banget gitu, bener-bener nonsense. Jadi gue sampai bingung kata-katanya gimana yang jelas. Kalau suatu film yang judulnya tema kebangsaan, gue rasa itu ada tindakan patriotik dan semacamnya gitu. Ini nggak ada. Iya. Kalau cuma nyari bendera rasanya kurang banget ya. Nyari bendera tuh temanya belanja, Pak. Iya. Temanya belanja, bukan tema kebangsaan. Terus karakter yang gue lihat itu ada 8 ya. 8. Iya, ada 8 karakter utama yang nggak tidur. Teman gue tidur, Green Wombat tidur. 8 karakter utama yang menurut gue tuh saling mendominasi satu sama lain dan akhirnya mereka ribut sendiri dan ributnya tuh receh. Sumpah itu nggak asik banget. Terus untuk karakter antagonisnya juga itu 3 orang yang menurut gue antagonisnya juga nggak antagonis di situ karena ini masuk. Iya, jadi si yang katanya antagonis ini menurut gua antagonis ini sebenarnya mereka lagi mau transaksi jual beli burung ilegal aja gitu. Cuma sama ada syuting film di situ dan mereka akhirnya keikut di filmnya. Jadi kayak gitu kurang lebihnya. Jadi nggak jelas penokohan antara protagonis, antagonis dan tritagonisnya tuh nggak lucu, nggak masuk banget lah, nggak nyambung banget, bener-bener nggak nyambung. Terus masuk ke kita bahas plotnya, susunan peristiwa atau kejadian dalam cerita. Jadi plotnya itu menurut gua jaka sembung bawa golok alias gak nyambung goblok. Gini ya, ceritanya mereka di awal itu di lapangan desa sama Pak Lurahnya tuh jadiin tim merdeka tuh 8 orang gitu. Terus buat persiapan upacara hari kemerdekaannya tuh besoknya tuh ada pengibaran gitu. Terus mereka lari ke gudang, terus di gudang itu benderanya hilang, terus mereka panik. Dari situ udah unik kan gitu. Emang hilangnya kemana gitu kan? Ya namanya hilang kita nggak tahu kemana ya gitu ya. Tim merdeka tuh terus apa? Tim merdeka tuh apa gitu? Apakah itu event bergengsi di perkampungan itu nggak dijelasin? Oh agak kejauhan, agak mundur dikit. Waktu dari awal intro kita lihat sinematiknya tuh dari gerbang desa. Pak Lurahnya masuk, terus nge-shoot ke pasarnya gimana, ke tempat eventnya yang stallnya gitu gimana. Jadi simpelnya kayak lu lagi di desa, lu ngerekam yang orang ini lagi main, orang ini lagi ngobrol, orang ini lagi ngapain gitu. Itu videonya tuh masing-masing dijadiin satu. Jadi nggak ada keberlanjutan dari sebuah plot gitu loh. Jadi nggak jelas lu. Tiba-tiba ada ibu-ibu gosip. Iya, tiba-tiba ada ibu-ibu gosip, ya ada Mama Juli, terus ada yang lagi main, ada yang lagi latihan. Itu bener-bener kayak ya udah aja random footage lu jadiin satu. Masuk film. Gue ngeliatnya kayak showcase portofolio orang. Nah iya, showcase portofolio orang jadi satu. Lanjut tadi dia ke gudang, benderanya hilang, terus mereka ke hutan. Terus di hutan juga isinya tuh cuma lari-lari doang, keliling hutan, eksplor hutan, terus ketemu ular yang nggak jelas, yang segede gaban. Itu bukan ular, itu tuh siluman itu bener. Gede banget soalnya. Gede banget. Terus ketemu beberapa hewan monyet-monyet yang gue rasa itu di Indonesia nggak ada ya, itu spesies invasif itu. Iya. Terus mereka ketemu antagonisnya yang nggak jelas, terus lari lagi ke suatu rumah di tengah hutan. Gue nggak tahu ada Pak Tua di sana, benar-benar literally namanya Pak Tua doang. Dia tinggal di hutan. Oh kalian nyari bendera? Kepala adat itu. Oh itu kepala adat ya, Pak. Tetua adat. Kepala adat gak ada yang diasingkan. Nah itu kepala adat tuh gak ada yang diasingkan. Ketua adat nih kita mau nanya benderanya di mana? Bubuk ya. Paling juga. Jadi tiba-tiba mereka sampai di rumah ketua adat, terus ketua adat bilang, "Oh, benderanya hilang." Ya udah saya nyimpen di kuil yang terlantar gitu. Iya, kenapa disimpan di kuil? kenapa disimpan di kuil gitu? Kenapa enggak? Nah, iya, kenapa enggak disimpan di rumahnya? Karena lu tuh literally mohon maaf nih, tanpa menggunakan suatu status Anda sebagai ketua adat ya. Kenapa enggak Anda simpan di rumah Anda saja gitu kan? Anda itu ketua adat gitu loh. Dan itu bendera cadangan gitu. Berarti bendera aslinya beneran hilang. Kenapa bocilnya suruh nyari kuil Iya. bawah tanah? Iya, terus kan ada ketua adat dewasa gitu ya. Iya. Tempatnya. Arahin aja gitu kan. Terus toto
nggak diceritain nyampainya gimana, atau mereka sampai gitu. Terus plotnya acak, terus dia balik lagi kemana, pokoknya bolak-balik loncat-loncat nggak jelas plotnya. So ada scene lu gitu sih yang dilempar-lemparan batu sama monyet. Nah iya, terus lempar-lemparan batu sama monyet, gue nggak tahu tuh korelasinya apa. Yang jelas itu itu disuruh kambing. Iya, disuruh kambing. Terus balik lagi lempar-lemparan, terus ketemu antagonis, balik lagi. Gue rasa itu footage yang sama yang dilempar-lempar itu, tapi diganti di recycle, jadi scene-nya dipakai ulang buat adegan yang lain. Protagonis sih pengen ngematiin si antagonis itu loh. Iya. Diseruduk Kambing. Lumpur hidup. Nah itu. Tuh, kan mati itu orang kalau masuk ke lumpur hidup gitu mah. Awalnya mereka diseruduk kambing nyeruduk gitu yang katanya dari kampung sebelah. Gue nggak tahu tuh kampung sebelahnya jauh banget, soalnya itu di tengah hutan. Terus scene yang sama itu dipakai buat si kambing nyeruduk itu bukan nyerang si protagonis tapi nyerang antagonis. Iya. Jadi itu bolak-balik aja gitu kan. Pokoknya itu plotnya bener-bener jaka sembung bawa golok. Udah bingung mau cerita apa lagi. Plotnya emang susah banget ceritain lah ya. Plotnya kocak kata gue ya. Terus selanjutnya kita bahas latarnya tuh atau tempat dan waktu. Nah tempatnya itu jelas di desa, tapi yang menurut gue tuh desanya tuh lebih ke bentuk kamp konsentrasi atau kamp KKB. Karena latar bangunan terus properti segala macamnya itu acak banget. Gubuk-gubuknya itu gubuk-gubuk bener-bener kalau lu pernah main PUBG itu kayak gubuk yang di Sanhok. Nah itu persis. Nah bagusan di PUBG malah. Terus bagian marketnya tuh itu tuh merchant dari game. Merchant game bener-bener. Iya game-game tema medieval. Nah terus balik lagi ke rumah Pak Tua. Itu rumah Pak Tua tema bangunannya tuh orc dari Warcraft. Iya sumpah ada shield di Skyrim itu sumpah anjing. Gue lucu banget itu kata gue, jadi ini latarnya ngacak banget gitu. At least lu kalau mau bikin latar yang desa ya desa, lu cari aset 3D desa atau 3D aset village gitu kan, itu banyak yang seragam gitu ya, nggak mesti lu random banget, ada yang dari merchant lah, ada yang dari orc lah, ada yang apa, bener-bener wah kocak dah. Itu latar bangunan. Terus latar waktunya di awal mereka bilang itu bendera harus ketemu besok pagi. Oke, terus mereka jalan hari itu juga jalan. Gua asumsikan itu jalan hari itu juga. Terus mereka masuk hutan masih terang, terus badai, terus masih terang lagi. Nah, pas mereka udah dari rumah Pak Tua itu kan mereka masuk ke kuil terlantar itu ya. Itu di situ toto udah gelap, terus mereka ketakutan segala macam. Terus kita harus tunggu matahari terbit ya. Iya, kita harus tunggu matahari terbit dulu buat jalannya biar kelihatan gitu. Terus itu berarti udah besok paginya. Dan itu pun sejak matahari terbit sampai benderanya ketemu, itu jangka waktu itu lama banget. Gue rasa itu kalau misalnya itu benar-benar 1 hari dan Pak Lurah bilang itu besok pagi harus ketemu, itu mereka udah lewat deadline. Iya. Jadi either upacaranya diundur atau sebenarnya itu cuma yaudah penting besok ketemu gitu. Padahal gue rasa itu lebih dari 1 hari perjalanan gitu. Jadi itu latar waktunya nggak jelas, latar tempatnya juga nggak jelas. Terus masuk lagi kita bahas yang lain dari sudut pandang, perspektif dari mana cerita itu disebut. Awalnya sih itu sudut pandangnya kombinasi ya, karena kita ngelihat nggak ada yang sudut pandang pertama nggak sih? Sudut pandang pertama tetap lah, karena itu kita ngelihat si anak-anak lari. Cuma somehow tiba-tiba ada narator. Jadi dari sudut pandang pertama, terus tiba-tiba ada narator yang bercerita nggak jelas out of nowhere, dan ada slide PPT-nya dijelasin. Itu di bawah ada pitanya, ada ribbonnya, ada keterangan. Dari PPT slideshow, efek PPT itu sumpah kalau lu nonton tuh. Jadi bukan dari Adobe atau apa. Bener-bener PPT. Sudut pandangnya udah kocak banget. Terus untuk pesan moral dan amanatnya katanya sih kebangsaan ya, cuma gue jadi pindah dari Indonesia Cok. Iya. Endingnya itu plot twist banget gitu. Gue tidak menemukan pesan moral di sana. Yang ada itu pesan-kesan yang luar biasa yang pengen gue hujat doang. Di scene terakhirnya itu, menit-menit terakhir saat mereka udah pulang bawa bendera, itu mereka disambut oleh warga, terus lanjut ke upacara yang benderanya macet, terus ada anak pramuka, dia manjat ke atas. Manjat lucu banget lagi. Padahal gue tuh pas Gibra ya, waktu SMP SMA gue pas Gibra, bahkan SMA gue ketua umum eskul pas Gibra. Berapa kali gue ketemu case bendera macet, itu namanya bendera tuh di bawahnya ada baut, itu bisa dibuka terus lu robohin aja tuh bendera atau tiangnya gitu. Gak perlu manjat. Gak perlu dipanjat gitu kan. Itu maksudnya aksi heroik atau patriotik gue rasa berlebihan, nggak masuk akal. Nah terus udah beres, bendera naik. Nah di sini menurut gue menemukan satu adegan yang menarik ya, karena memang di situ masuk lagu Indonesia Raya dan langsung di layar itu bendera merah putih berkibar. Gue tuh refleks sebagai seorang paskibra, itu gue pengen berdiri, sama temen gue juga dia paskib dulunya. Kita udah nengok, wah pengen berdiri nih. Somehow ya, tahu di bendera merah putih itu mereka tiba-tiba munculin flashback mereka waktu di hutan. Jadi bener-bener ditempel gitu aja. Dikasih efek di dalam bendera merah putihnya. Padahal kalau kita tahu juga nggak boleh dilakuin kan. Iya, seingat gue ada kasusnya kayak 2012 tuh si Ahmad Dhani yang gue inget tuh. Nah, naruh dewa. Seingat gue emang di undang-undang tuh nggak boleh ada apapun di atas bendera merah putih. Jadi kalau misalnya pun itu nggak ada gitu ya, nggak ada si agedan flashbacknya, itu gue rasa masih ada kesan-pesan amanat untuk kita harus ingat tentang tanah air kita gitu, mengingat 17-an gitu. Ini malah jadi bubar aja amanatnya. Lucu banget ya.
Lucu banget. Terus masuk kita ke aspek sinematik ya. Gue cuma bahas dari setting, lingkungan tempat cerita yang berlangsung, sama tata cahaya. Yang setting tadi kita udah bahas, terus tata cahayanya itu nggak ketahuan pagi, siang, sore, malam karena mataharinya gitu-gitu aja. Bahkan nggak di back sama sekali. iya, nggak di back sama sekali. Lightingnya tuh mentah aja. Kalau gue nggak tahu kalau di Blender gimana ya. Cuma kalau misalnya di Unreal atau apa itu bener-bener preset masuk. Dia nggak ngasih lightning ini nih, lighting. Geledek. Bisa digeledek tuh. Nggak ngasih aktor si lighting itu, jadi dia tinggal ngatur kontras sama brightness doang. Nah jadinya persis kayak gitu. Gue kalau nggak tahu kalau di Blender tuh kayak gimana. Cuma kalau di Unreal tuh bentuknya kayak gitu, bener-bener nggak dikasih try racing atau apalah yang gitu. Kalau di Blender itu lo ya udah ada namanya light source gitu, lu kasih lampu di mana gitu. Nah tiap lampu itu ada presetnya, lu bisa atur sedemikian rupa value-nya, entah lu metriknya atau apanya. Jadi tuh cahaya kelihatan gelap, terang, warm atau cool itu bisa kelihatan. Nah di sini dari tim produksinya gagal menampilkan kesan pagi, siang, sore, malam. Jadi latar waktunya tuh setting waktunya nggak tata cahayanya nggak kelihatan. Langitnya mendung semua. Langitnya juga cenderung gloomy, abu-abu full sepanjang scene. Bahkan itu udah mendung, pas hujan badai juga sama aja mendungnya gitu. Padahal iya orangnya kagak basah, mendungnya juga tetap gitu-gitu aja. Tapi pohonnya tuh sibuk banget goyang-goyangnya. Jadi dari tata cahaya dan setting latarnya gagal ditampilkan dengan baik. Nggak usah dengan sempurna, dengan baik, dengan cukup aja enggak. Ya bare minimumnya enggak ya. Bare minimum aja enggak. Nah itu untuk unsur sinematiknya. Terus masuk ke sinematografi dari sudut pandang kamera. Ini berbagai jenis pengambilan gambar seperti gambar close up, panning, tilting segala macam. Nah menurut gue ini bukan panning tapi bikin pening ya. Mungkin agak cerita sedikit. Gue itu seneng motoran, seneng main game gitu. Jadi gue terbiasa dengan visual yang cepat, gerak-gerak macam-macam itu gue nggak masalah gitu. Kecuali naik mobil, gue gampang buat motion sickness. Kalau menurut gue terpaksa naik mobil, gue lebih suka duduk di depan karena gue nggak bisa milih driver siapa kan. Kalau misalnya bisa milih driver, gue lebih milih orang yang bisa mengendari mobil dengan lembut gitu. Kalau nggak ya udah gue pengen duduk di depan gitu. Karena kalau nggak di depan gue bakal gampang pusing. Terus gue nggak punya riwayat penyakit epilepsi atau penyakit yang tertrigger oleh keadaan visual. Somehow gue setelah nonton film ini berdurasi 70 menit, 15 menit pertama gue masih bisa banyak bacot, koreksi dalam hati, anjing nih film apa, anjing nih film kok begini begitu, gue masih bisa. Tapi 15 menit ke atas gue mulai merasa gak enak badan, kepala gue tuh rasanya pegel banget, terus mulai pusing, mual, dan pengen muntah. Persis gejalanya motion sickness. Iya, sensory overload juga sih masuknya. Masuknya tuh sensory overload. Jadi dari sudut pandang kameranya tuh banyak banget yang close up. Nah contohnya gini, close up, gue ngomong mau gini, nah lu lihat tuh karakternya depan kamera kayak gini, terus dia geser kemana. Cuma godek-godek doang jadinya. Cuma godek-godek doang. Tapi lucunya kayak tadi gue di depan gitu kan. Jadi gini, setupnya tuh karakternya lagi ngumpul, lagi ngobrol, mendiskusikan sesuatu. Terus close up ke salah satu karakter A, terus ganti ke karakter B. Tapi yang nge-switch itu cuma karakternya doang. Backgroundnya tetap sama. Jadi kayak orang itu geser dulu, terus baru tag lagi gitu. Kameranya fix itu. Kameranya fix. Kameranya itu posisinya fix. Langsung di-anchor di situ doang. Langsung di-anchor di situ doang yang digeser. Udah gampangan mindahin kamera ya? Ya justru itu. Padahal mindahin kamera lu tinggal drag, atau kalau misalnya kayak di Blender tuh posisi kamera tuh bisa lu atur koordinatnya gitu. Oh gue ngerti kenapa mereka begitu, gue baru kepikiran. Backgroundnya mereka 2D. Ya emang. Iya benar. Backgroundnya 2D, iya benar. Iya kalau ditempelin di aktornya sendiri kameranya Iya kelihatan kan, bakal mau. di papertin gitu kelihatan ya. Kalau waktu yang kita bikin kan emang dia karakternya kan terpisah ya kan. Makanya backgroundnya tuh jelas. Iya. Cuman karena kita nggak bisa bikin background yang banyak, maka luas. Nah, jadi mau nggak mau FOV kameranya harus dideketin kan. Iya. Gitu. Tapi tetap beda-beda. Kalau mereka mah enggak. Background disamain. Satu-satu. Nah terus kayak pas waktu medium shot atau long shotnya itu kelihatan backgroundnya juga ikut gerak ya. Gunungnya ikut gerak, awannya ikut gerak, kata gue lah kocak ini. Berarti kelihatan itu setting backgroundnya tuh bener-bener gambar 2D terus deket. Ngomongin gunung tuh lu inget dialog yang itu gak sih? Yang mana tuh? Wah, gunung di sini ternyata terlihat keras ya. Iya, keras dan apa curam apa terjal Iya benar-benar. Terlihat curam dan keras. Yang dia baru masuk hutan. Tapi hutannya itu ada paving block. Oh iya benar. Di hutannya tuh ada paving block. Terus itu di tekniknya agak medium shot gitu. Terus mereka ngomong kemana. Jadi ya udah anak-anaknya di sini, terus di sini kelihatan paving block, terus sini ada gunung. Itu nggak tahu kita fokusnya kemana gitu. Jadi ngeliatin ya udah aja gitu, kayak kita lagi fotografi, ada Kita orang juga lewat. nggak tahu yang ngomong siapa ya. Soalnya Iya. emang ngambil VV dari atas atau apa nggak jelas tuh. Siapa tahu hutannya Tahura. Bagus Antahura kemana-mana. Itu mah jelas ada rekondisi gitu kan. Siapa tahu itu konsepnya seperti Tahura. Ya, siapa tuh itu konsep hutan lokal gitu. Ada paving blocknya dulu pas masuk tuh. Siapa tahu di awal dia punya tiket dulu buat masuk. Gimana caranya bawa paving block tuh ke tengah hutan? Satu-satu pakai gerobak sodor gitu kan, apa tinggal sorong gitu kan? Enggak. Maksudnya itu lebar banget paving block ya, gila gitu. Lucu sih plot dan latarnya tuh nggak jelas semua. Itu sudut pandang kameranya nggak jelas.
Terus masuk pencahayaan ya tadi udah dibahas. Komposisi. Komposisi ini gimana ini? Gila. Nyerah gue nggak bisa bahas. Komposisi itu apa aja sih? Pengatur intensitas dari arah sorry. Elemen-elemen visual dalam frame. Ya, mereka elemen visualnya saling berantem. MMA, elemen visualnya itu komposisinya itu tidak terkomposisi dengan baik. Komposisinya unkomposisi. Iya. The composition is uncomposition. Gue rasa nggak tahu udah mereka komposisi itu apa Iya. anjir. Komplementari warna aja nggak dipakai di situ. Warnanya tuh cenderung monoton, Ada yang pucat, kuning banget tiba-tiba. kuning banget, terus tiba-tiba kontras Ada yang banget. bisa berubah ras loh. Ada yang bisa berubah ras. Iya, iya yang tadinya warnanya mungkin kuning langsat ya kayak gua gitu Melayu gelap gitu ya? kan. Enggak, langsung jadi Cina. Iya si Lina. Oh, iya. Terus juga ada yang karakter tadi ya karakter biasa warnanya. Ya kulit Lina gitu. lebih parah. Lina tuh dari Chinese mungkin dia gua nggak tahu ya warna kulitnya gimana. Karena kita nggak tahu juga ya mana yang Chinese, Madura, Betawi itu nggak kelihatan tuh. Iya. Itu si Lina tuh dari Chinese berubah jadi bule. Iya emang komposisinya tuh nggak jelas, apalagi komposisi warnanya gila. Itu kayak kita ngerekam pakai log ya, tapi nggak di color grading lagi. Pure log gak jelas. Itu gampang kan maksud gue buat color grading buat ngasih komposisi warna dan komplementari warnanya Iya, kayak gitu. gampang. Banget. Orang gue yang nggak kuliah di Iya. cafe aja gue bisa color grading video gue sendiri. Nah, lu ekspor itu hasil renderan gitu, lu masukin aja ke CapCut kayak kemana gitu sih, ke misalnya Premiere gitu. Terus ada tab color apa gitu kan, color correction gitu. Lu tinggal lu geser-geser aja orangnya ntar jadi hijau, kuning segala macem bisa. Terus per channel warna bisa. Kenapa segampang itu, kenapa nggak dipakai gitu anjir? Otaknya nggak terkomposisi. Otaknya nggak terkomposisi. Terus kita masih berbaik sangka ya ada otaknya. Iya. Ya kan kita nggak ngeliat hasil merahnya. Iya sih bener nggak, kita nggak tahu ada kalau misalnya di MRI itu ada otaknya apa enggak.